Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hidayatullah akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan Bapak dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Baik, materinya yang berjudul Pemeriksaan Gugatan di Persidangan. Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Jadi si penggugat ini atau tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh seseorang yang akan melaksanakan persidangan atau melakukan persidangan di dalam pengadilan itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu pendaftaran dan panggilan. Di sini si penggugat itu harus datang ke pengadilan menyiapkan beberapa berkas yang harus disodorkan, dan juga ada yang namanya itu membayar biaya perkara yang harus disiapkan. Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan. Baik, setelah berkas dan administrasi telah terpenuhi yang diminta oleh pengadilan, maka juru sidang atau pihak dari pengadilan itu akan menentukan kapan waktunya, hari, dan tanggal ditetapkannya persidangan yang akan dilaksanakan tersebut. Pemanggilan itu akan diberikan surat oleh juru sidang kepada orang-orang yang akan dipanggil dalam persidangan itu, baik tergugat maupun penggugat, dengan ketentuan waktunya. Jadi setelah surat atau undangan itu diterima oleh para pihak yang akan melaksanakan persidangan, nanti ketika kita akan bersidang lagi atau datang ke pengadilan, si undangan itu akan diberikan lagi kepada pihak pengadilan sebagai bukti atau tanda akan mengikuti persidangan tersebut. Untuk orang yang berada di luar wilayah tersebut atau orangnya berada jauh, tetap mengikuti persidangan di mana orang atau si penggugat itu mendaftarkan suatu perkara kepada pengadilan tersebut. Baik, yang selanjutnya ada putus karena tidak hadir pada sidang pertama. Pasal 148 RBG garis miring 124 HIR memutuskan ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak dapat menghadap juga atau orang yang mewakili, maka persidangan itu dinyatakan putus. Namun pasal 150 RBG garis miring pasal 126 HIR memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan keputusan sidang. Jadi di pasal ini menjelaskan bahwa ada kelonggaran kepada pihak yang untuk dua kali mengikuti sidang, maka persidangan itu yang kedua itu akan tetap dilaksanakan dengan tidak memutuskan persidangan itu di awal persidangan. Walaupun dia tidak hadir di dalam persidangan pertama, namun di pasal ini memberikan kelonggaran supaya dapat mengikuti persidangan di tahap kedua atau tahap selanjutnya seperti itu. Tapi apabila dalam persidangan kedua kali hakim yang telah memberikan kesempatan kepada tergugat itu tidak hadir, maka dinyatakan putus dan tergugat membayar atau dikenakan sanksi denda membayar perkara persidangan tersebut. Nah, setelah itu ada upaya perdamaian. Pasal 154 RBG garis miring 130 HIR antara lain menentukan: yang pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan. Jadi di sini yang tahap yang pertama yang akan diberikan oleh hakim atau dilaksanakan oleh hakim itu yaitu upaya perdamaian dulu di antara dua belah pihak tersebut. Yang kedua, bila mana hakim itu telah berhasil menjalankan mediasi dan perdamaian di antara keduanya itu, maka dari pihak pengadilan itu akan memberikan akta atau sertifikat bahwa mereka berdua ini telah berdamai. Karena perdamaian ini yang diharuskan atau yang harus diberikan oleh hakim kepada kedua belah pihak karena berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam mengatasi perkara tersebut. Namun apabila perdamaian tidak dapat dicapai, proses pemeriksaan akan tetap dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Jadi bila mana hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka persidangan yang akan dilaksanakan selanjutnya atau tanya jawab dengan kebenaran perkara itu akan tetap dilaksanakan. Yang tahapan yang selanjutnya adalah jawaban dan eksepsi. Jadi tidak ada
ketentuan yang menjadikan tergugat memberikan jawaban. Namun, bila mana jawaban itu sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat itu tidak memberikan jawaban, tergugat hanya menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Jadi walaupun si tergugat itu tidak memberikan jawabannya, namun ketika kebenaran itu emang benar-benar dalam suatu persidangan itu, maka si tergugat itu harus menerima konsekuensinya atau suatu hukuman yang harus dipikul oleh dia. Jawaban tergugat itu bisa melalui tulisan, selain lisan ya, dan macam-macamnya seperti itu. Untuk jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Ada dua. Yang pertama itu eksepsi prosesuil, yang kedua atau yang B eksepsi material. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Apa sih jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dan berupa pengakuan bantahan? Jawaban yang dimaksud adalah suatu pengakuan atau laporan-laporan si tergugat atau si penggugat kepada tergugat itu benar-benar diakui bahwa dia benar-benar salah dan melaksanakan atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur yang diajukan oleh si penggugat itu ke pengadilan. Yang terakhir adalah gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau gugatan baik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR, pasal 157 RBG menentukan. Yang pertama, tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segi hal kecuali A. Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai dirinya pribadi dan sebaliknya. Jadi bisa kita mengajukan atau menggugat balik. Yang kedua, jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal ini tidak dimungkinkan dalam tingkatan banding. Pasal 158 RBG menentukan yang pertama A. Tergugat dalam penggugat asal wajib mengajukan gugatan balik bersama-sama dengan jawaban yang tertulis atau lisan. B. Peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik. Jadi di sini kita dapat menggugat balik si penggugat itu. Dari ketentuan pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersama dalam waktu yang sama, di tempat yang sama oleh majelis hakim yang sama, diputuskan dalam suatu persidangan atau pengadilan yang sama. Seperti itu. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.